di dalam Islam, sebelum terus kemudian membahas tentang qada wal qadar, Rasulullah lebih dulu mencontohkan tentang seperti apa prakteknya. Sehingga pertanyaan tentang qada wal qadar tidak pernah ada di zaman Rasulullah. Wow. Kebingungan itu, lebih tepatnya, kebingungan itu tidak pernah ada di zaman Rasulullah. Contoh misalnya, Rasulullah ketika perang Badar itu pakai baju zirah 2 lapis. Berdoa panjang banget sampai sahabat berkata gini, Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, itu setengah doamu udah cukup, udah jangan sebanyak, setengah aja udah cukup. Kamu udah pasti ditolong oleh Allah. Terus muncul pertanyaan, kalau orang zaman sekarang, kalau Rasul begitu yakin dia bakal menang, ngapain pakai baju zirah 2 lapis? Bukankah keimanan pada Allah itu adalah yakin bahwasanya Allah tidak mungkin mewafatkan Rasulullah kecuali tugasnya udah selesai? Berarti kalau dia mati sekarang, tugasnya belum selesai, berarti dia bukan nabi dong. Kan itu kan dari sudut pandang keimanan. Tapi Rasul mencontohkan sehingga tidak ada pertanyaan itu. Sehingga para sahabat ngerti bahwasanya bentuk daripada keyakinan Rasulullah terhadap Allah pasti akan jagain dia, itu adalah pakai baju zirah 2 lapis. Kenapa? Karena itu masih di wilayah kontrol. Wow. Ini penjelasan yang harusnya disampaikan kepada orang-orang yang naik motor nggak mau pakai helm. Betul. Terus dibilang Allah sudah mencatat ajal kita. Sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ya kan? Nah, berarti untuk inilah Islam membahas tentang takdir. Karena di zaman dulu orang-orang pemahaman juga mungkin tidak seperti itu. Maka Rasul meluruskan bahwasanya ketika kamu yakin bahwasanya Allah itu pasti akan nolong kamu, justru kamu akan lebih semangat dalam mencari itu. Tapi kalau misalnya kamu mengatakan bahwasanya aku percaya Allah akan jamin rezekiku, tidak akan hilang rezekiku kalau Allah sudah mau kasih aku, dan kamu malas-malasan, berarti kamu nggak paham tentang takdir. Tapi emang sulit, Ustaz. Banget. Sulit sekali ini Banget. menjelaskan ini, apalagi pada zaman Rasulullah ya. Betul. Betul. Susah sekali. Betul. Nah, coba lihat ya, di zaman Rasulullah, Rasul lagi menjelaskan gini. Tahu nggak teman-teman sekalian, kata Rasulullah, Allah itu sudah menentukan semuanya bagi kita loh. Allah sudah menentukan ketika kita ditiupkan ruhnya di umur 40 hari, Allah menentukan sudah bahwasanya kita itu akan jadi orang berbahagia atau orang yang sengsara. Dan sudah dicatatkan dari situ dia akan masuk surga atau masuk neraka, dan mati sebagai orang yang husnul khotimah atau sulul khotimah. Ketika Rasul menjelaskan, muncul pertanyaan para sahabat. Ya Rasulullah, kalau gitu ngapain kita beribadah? Kalau semua sudah tertulis, semua sudah terjadi, semua sudah Allah tahu, siapa tahu nih kalau kita ibadah ternyata sudah tertulis masuk neraka, nggak ada gunanya kita ibadah. Dan kalau kita sudah tertulis masuk surga, ngapain kita ibadah juga? Toh ujung-ujung masih masuk surga. Rasul dengar itu, tersenyum lalu berkata, seseorang akan Rasul tersenyum lalu berucap ayatnya adalah surat Al-Lail. Wa amma man a'ta wattaqa fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra. Artinya begini, dibacain ayat, siapa orang-orang yang beriman dan membenarkan balasan-balasan terbaik, maka dia akan dipermudah jalannya menuju kebaikan. Dan siapa yang merasa dirinya sudah cukup, mendustakan balasan-balasan yang terbaik, maka dipermudah jalannya menuju keburukan. Maka kata Rasul, beramallah karena setiap orang akan dipermudah sesuai dengan amalannya. Balasan-balasan itu tadi maksudnya apa ya? Sesuai balasan-balasannya. Aku pengen jelasin dulu. Bahwasanya gini, ketika Rasul jelasin gini, tahu nggak sih, Allah itu sudah nentuin semuanya dan Allah tuh maha tahu. Di titik ini dalam pikiranku, Rasul lagi jelasin kemahaannya Allah. Bahwa sudah menjadi kewajaran bahwa Tuhan tuh maha. Dia maha tahu. Kalau nggak maha tahu bukan Tuhan dong. Dia maha menentukan dan segala macam. Tapi ketika lagi menjelaskan kemahaan Allah, dibawa pada para sahabat, setidaknya sahabat yang nanya kepada pertanyaan manusiawi. Lah, kalau Allah sudah tahu, ngapain kita berusaha? Rasul jelasin, sebenarnya kalian itu akan dipermudah menurut amalnya masing-masing. Jadi siapa yang nanti berbuat baik dipermudah menuju jalan kebaikan. Jadi tetap aja free will. Kalian yang milih. Kalau kalian milih yang baik, dipermudah jalannya menuju kebaikan. Kalau kalian memilih yang buruk, dipermudah jalannya menuju keburukan.